kasih untuk acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Dede Yadi. Untuk Ustadz Dede Yadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bu Kasmina, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk acara berikutnya akan ada sambutan dan pembukaan MPLS yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Marfianti MPD selaku Kepala SDIT Hidayatullah. Untuk Ibu Anita Marfianti MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Kasmina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina Yayasan Bapak Haji R. Hidayat Marikar MBA, Ibu Ketua Yayasan Ibu Hajayanti Puspasari, yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, dan yang Ibu cintai karena Allah seluruh Ananda kelas 1 sampai kelas 6 SDIT Hidayatullah Jakarta.
Apa kabar semuanya pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini walaupun masih melalui media virtual kita bisa bertemu dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Alhamdulillah ya nak, dalam kondisi pandemi seperti ini Allah masih memberikan kita kemudahan walaupun berbatas jarak, berbatas ruang, tapi kita masih bisa berjumpa, bertatap muka melalui media yang disediakan. Ya, tak lupa juga Bu Anita mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk seluruh orang tua peserta didik, ayah bunda yang telah memfasilitasi, yang telah Ananda pada kegiatan hari ini dan insya Allah untuk kegiatan pembelajaran 1 tahun ke depan. Ya, tak lupa juga selawat serta salam selalu kita curahkan kepada kedua hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut risalahnya. Masya Allah ya nak, tidak kita duga pada tahun pelajaran 2021-2022 ini Allah masih belum memberi kesempatan kita untuk bertatap muka langsung. Jadi kita masih menggunakan media online, proses pembelajaran jarak jauh. Tapi Bu Anita berharap, Bapak Ibu guru juga berharap, yang terpenting adalah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa buka. Dah. Ya, mohon maaf. Nah, seperti ini contohnya salah satu kendala di saat kita melakukan proses pertemuan secara online. Ya, Bu Anita lanjutkan ya. Ini Bu Anita mau salam-salam kenal dulu nih. Semua hari ini merupakan peserta didik baru. Kenapa Bu Anita bilang baru? Bukan saya sudah sekolah lama di Hidayatullah. Iya, tapi kalian adalah peserta didik baru di kelas yang berikutnya. Jadi Bu Anita mau mengucapkan selamat dulu nih, terutama kepada adik-adik kelas 1 yang alhamdulillah sudah bergabung menjadi peserta didik SDIT Hidayatullah. Insya Allah Allah mudahkan proses belajar kalian selama di SDIT Hidayatullah ini, mulai dari kelas 1 sampai nanti kelas 2. Dan ucapin selamat dulu nih buat kakak-kakak kelas yang sudah naik. Nah, makanya kenapa hari ini kita mau perkenalan kembali, karena kalian akan memiliki teman-teman baru, Bapak Ibu guru yang baru, nanti juga materi pembelajarannya akan baru. Ya, selamat Bu Anita ucapkan atas kenaikan kelasnya bagi peserta didik kelas 1 yang naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3, kelas 3 naik ke kelas 4, kelas 4 naik ke kelas 5, dan kelas 5 naik ke kelas 6. Selamat, kalian pun mendapat kelas baru, teman-teman baru, Bapak Ibu guru yang baru, gitu ya. Kemudian Bu Anita juga terima kasih kepada Ayah Bunda, semua proses yang sudah kita lalui 1,5 tahun kemarin, semoga menjadi pembelajaran di tahun ini, karena sampai hari ini SDIT Hidayatullah belum diizinkan untuk buka sekolah. Kalaupun nanti asesmen yang kita lakukan untuk penilaian layak atau tidaknya buka sekolah, nah ini akan dilihat nih perkembangannya.
Jika dinyatakan sekolah kita layak untuk buka, ini pun nanti prosesnya terbatas. Kalaupun bisa bertatap muka hanya kakak kelas 4, 5, dan 6. Itu pun bergantian. Itu pun hanya 1 pekan sekali dan di sekolah hanya 2 jam. Jadi nanti kita tunggu prosesnya. Berarti kelas 1, 2, 3 bisa jadi masih setahun ini akan melakukan proses pembelajaran secara online atau masih jarak jauh. Jadi Bu Anita berpesan tetap semangat, tetap ikuti proses belajar dengan baik walaupun masih berjarak gitu ya. Kita tidak bertemu secara langsung. Siapa yang mau kenal dengan Bapak Ibu gurunya, wali kelasnya? Coba angkat tangannya. Mau kenalan nggak sama Bapak Ibu wali kelasnya? Iya, baik. Bu Anita mau perkenalkan ya, siapa saja sih di tahun pelajaran 2021-2022 ini yang menjadi wali kelas kalian. Terus kemudian nih, terutama kakak-kakak kelas ya, kelas 2 sampai kelas 6. Aduh, kok saya dapat kelasnya di sini sih, Bu? Saya kan teman dekat saya kan ada di kelas sebelah. Kenapa saya nggak di kelas yang sebelahnya aja? Ananda, anak-anakku yang soleh dan soleha, kalian harus belajar. Kalian harus belajar menerima keputusan. Itu yang pertama. Kedua, mau di kelas A, di kelas B, atau di kelas C, itu sama saja. Gitu ya. Kenapa Bu Anita bilang sama saja? Semua berproses belajar. Kan teman dekat saya ada di kelas sebelah, Bu. Nah, semoga di kelas yang baru ini kalian lebih banyak lagi mendapatkan teman-teman. Jadi jangan kalian maunya temenannya sama itu saja, ya. Bu Anita berharap di kelas manapun kalian ditetapkan, disitulah kalian akan belajar banyak. Belajar mengenal teman yang baru, belajar menerima masalah, belajar keluar dari masalah, problem solving, harus dicari penyelesaian masalahnya. Jadi kalian pun harus belajar, terutama kakak kelas tinggi nih, kelas 5, kelas 6, nanti kelas 6 yang akan melanjutkan ke SMP, kan nggak mungkin juga terus-terusan barengan sama teman-teman yang akrabnya. Jadi Bu Anita berharap walaupun tidak sekelas lagi dengan teman akrabnya, teman yang tinggal dekat rumahnya, semoga setelah ini kalian dapat. Jadi nanti ketika kalian lulus dari SD itu Hidayatullah, kalian tidak sulit untuk mencari teman baru. Kalian sudah terbiasa untuk bersosialisasi dengan siapapun, untuk belajar dimanapun, untuk belajar dengan siapapun. Ya nak ya, dan yakinlah apa yang sudah ditentukan oleh Allah itu yang terbaik buat kita. Semangat ya nak, mau kalian di kelas A, mau di kelas B, mau di kelas C, sama insya Allah. Ya, tinggal kalau kalian mau berprestasi, kalau kalian mau menjadi sesuatu yang yang lebih baik, tinggal diri kalian sendiri. Karena prestasi kalian sendiri yang menentukan. Akhlak baik tidaknya kalian sendiri yang memutuskan, bukan karena orang lain. Jadi jadilah diri kalian sendiri dimanapun kalian berada. Siap ya, Bu Anita mau memperkenalkan nih. Bapak Ibu guru juga semuanya siap. Videonya dinyalakan. Nanti kalian akan lihat nih yang mungkin selama ini belum pernah diajar oleh Bapak Ibu gurunya, biar kenal gitu ya. Bu Anita sedikit mau menyapa nih. Ini kebetulan yang di kamera tampak di layar Bu Anita nih ada Kakak Benjamin kelas 4B. Assalamualaikum Ben. Ada Kakak Aufa. Ya, 4B juga. Nanti saling kenalan ya. Kemudian ada Kakak Pramu kelas 2A. Kakak Pramu mana nih? Mukanya Bu Anita mau lihat nih. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum Kakak Pramu. Kakak Pramu benar sekarang kelas 2 ya? Apa sudah naik kelas 3 harusnya? Oh, Masya Allah. Sudah kelas 3. Barakallah. Selamat ya. Terus ada Kakak Fatih. Kakak Fatih kelas berapa, Nak?
Fatih Mahardika. Kelas berapa ya? 4A, Bu, sama Benjamin. Oh, sama-sama Benjamin. Masya Allah, kelas 4 ya, Nak. Ravandra, kelas 4C. Assalamualaikum, anak soleh. Iya, dan ada adik Zulfa. Zulfa kelas 2, Nak. Iya, Masya Allah. Zulfa kelas 2 ya? Iya. Barakallah ya, Ibu Anita nggak bisa nyapa semuanya. Nanti lain kali kita berkenalan kembali. Sekarang Bu Anita mau kenalin dulu nih. Siapakah wali kelas kalian? Walaupun kalian mungkin sudah tahu ya. Ya, yang pertama. Kita mulai dari kelas 1 ya. Kelas 1A. Kelas 1A. Wali kelasnya adalah Bu Mumun. Mana Bu Mumun? Nah, Bu Mumun dengan Pak Dede. Nah, anak-anak kelas 1A ini adalah wali kelas kalian ya. Ya, kita lanjut. Aduh. Kelas 1B. Bu Yati dengan Pak Jamal. Pak Jamal mana Pak Jamal? Nah, ini ya wali kelas 1B. Takut ada yang belum kenal sama Bu Anita. Bu Anita buka dulu deh sebentar maskernya ya. Nih, nanti lain kali kalau misalnya sudah bertatap muka kita ketemu langsung ya. Ya, terima kasih Bu Yati, Pak Jamal. Kelas 1C. Pak Bowo dengan Bu Nabila. Terima kasih. Nih Pak Bowo dibuka dulu maskernya coba biar anak-anak lihat. Pak Bowo tuh yang mana? Nah, ya sudah kenal ya. Kalau kakak kelas 2 sampai kelas 5 insya Allah sudah kenal. Udah deh. Ya, terima kasih Pak Bowo, Bu Nabila. Kemudian kelas 2A. Ibu Siti Rahma Istiqomah dengan Ibu Widiana Saleha. Yang mana, Bu Rahma? Nah, ini ya, ini wali kelas 2A. Ananda nanti salam kenalnya. Nanti kenalan lagi ya dengan Bapak Ibu gurunya di kelas. Terima kasih Bu Widi, Bu Rahma. Kita lanjut ke kelas 2B. Ada Bapak Hariko Arkan, perdana dengan Bapak Asep Ahmad Maulana. Nah, ini dua-duanya memang bapak-bapak nih. Nah, ini ya, yang kelas 2B dengan Pak Riko, dengan Pak Asep. Ya, kita lanjut kelas 2C. Ada Bapak Ahmad Rifai dengan Ibu Joyce Ayu Arti Dewi. Ya, matiin. Nah, kelas 2C, wali kelasnya Pak Rifai dengan Bu Ayu. Nah, ini ya. Nanti kalian kenalan lagi kalau sudah masuk kelas ya. Kita lanjut ke kelas 3A. Iya, Wali kelasnya Bapak Ihsan Abdillah dengan Ibu Rusmi Darmayanti Sitompul. Nah, ini Pak Ihsan dengan Bu Rusmi. Nah, ini Bu Rusmi. Ya, terima kasih. Kemudian kita lanjut kelas 3B. Ibu Nanda Laili Nur Latifah dengan Ibu Febri Nur Hayati. Nah, ini wali kelas 3B ya. Nah, ini Bu Nanda dengan Bu Febri. Terima kasih. Kita masuk ke kelas 3C. Ibu Erlis. Saat ini Bu Erlis masih sendiri dulu ya. Insya Allah nanti segera ada guru pendampingnya. Ya, ini Bu Erlis. Salam kenal buat teman-teman 3C ya. Ya, kita lanjut ke kelas 4A. Bapak Novian Hidayatullah. Nah, ini wali kelas 4A ya. Benjamin. Nah, ini wali kelasnya nih. Dan teman-teman yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Fian. Kemudian kelas 4B.
Bapak Muhammad Nur Jihad Amar Ma'ruf. Nah, ini Bapak Amar ini, mana ya Pak Amar ya? Wali kelas 4B. Nah, ini Pak Amar. Ya, nanti kalian berkenalan kembali. Terima kasih Pak Amar. Kemudian kelas 4C ada Ibu Ulin Nuha Latifah Amin. Nah, ini ya, Ravandra. Nah, ini wali kelasnya. Ya, nanti teman-teman Ravandra sama Bu Ulin juga ya. Terima kasih Bu Ulin. Kita sekarang ke kelas 5 ya. Kelas 5, wali kelasnya di 5A ada Ibu Nelly Sunaria. Mana Bu Nelly? Nah, ini Bu Nelly. Bu Nelly wali kelas 5A ya. Kemudian 5B ada Bu Sri Rejeki Dewi Hastuti. Nah, Bu Kiki. Nah, ini Bu Kiki. Bu Kiki kelas 5B. Kemudian kelas 5C Ibu Astri Putriantari Dura. Ya, kelas 5C oleh Bu Astri wali kelasnya. Nah, ini Bu Astri ya. Ya, nanti berkenalan kembali. Terima kasih Bu Astri. Sekarang ke kelas 6 nih, kakak kelas 6. Kelas 6A. Ibu Nunung Nur Cayatun. Nah, ini Bu Nunung kelas 6A ya, perwaliannya. Kemudian kelas 6B, Ibu Kasmina, tadi yang menjadi MC ya. Nah, ini kelas 6B. Dan yang 6C, Ibu Novi Setiawati. Nah, ini Bu Novi. Nah, ya, Bu Anita baru memperkenalkan, kalian nanti akan berkenalan kembali melalui Zoom kelas masing-masing ya. Coba Bu Anita mau tanya, ini di layar Bu Anita nih ada Kakak Fatan. Iya, Kakak Fatan Avatar. Sekarang kelas berapa, Nak? 3C. Coba nyalain dulu. Kelas 3C? Iya. Ah, Masya Allah. Kakak Fatan, terakhir Bu Anita ketemu Kakak Fatan kelas 2, tapi nggak selesai. Coba Bu Anita mau tanya rasanya sekolah dari rumah itu gimana? Biasa-biasa aja. Nggak ada suaranya nih, Bu Anita nggak denger nih suaranya. Nyalain dulu. Biasa-biasa aja, Bu. Di mute ya? Oh, coba Kakak Fatan ngomongnya agak deket sama mic-nya. Oh, speaker saya nih kayaknya mar deh. Sebentar Kakak Fatan, Bu Anita nyalain dulu. Ya, coba ngomong. Biasa-biasa aja. Masya Allah, biasa-biasa aja. Tapi lebih enak sekolah di sekolah apa di rumah? Di sekolah. Masya Allah, kenapa kalau di sekolah enaknya? Seru bisa ketemu teman. Nah, seru banyak teman-teman. Nah, sekarang Bu Anita minta Kakak Fatan banyak berdoa ya. Semoga kita segera sekolahnya di sekolah ya, nggak dari rumah lagi. Kangen nggak sekolah di sekolah? Belajar di sekolah? Hah? Kangen ya? Iya, Masya Allah. Bu Adit juga kangen loh. Setahun lebih nggak ketemu Kakak Fatan. Ya, terima kasih Kakak Fatan. Tetap semangat. Harus lebih hebat setelah di kelas 3 ya. Iya. Kakak Edgar, Kakak Zulfa, Kakak Fati, dan semuanya yang Bu Anita belum sebutkan, tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam jarak yang berjauhan, gitu ya. Kalau sekolah online harus tetap sama. Jadi nanti Bu Anita mau sampaikan juga nih tata tertibnya ketika kalian sekolah dari rumah, ya. Ya, hari ini kalian belum belajar efektif ya, Nak. Masih masa pengenalan lingkungan sekolah. Terutama kita akan mengenalkan lingkungan sekolah yang sudah 1 tahun lebih kalian tidak hadir ke sini, ya. Dan saat ini Bu Anita juga mohon izin nih, buku-buku pembelajaran masih proses pengiriman karena memang sedang wabahnya meningkat. Penerbitnya juga belum semua memberikan buku, jadi mohon bersabar ya. Bagi yang belum menerima buku,
Nanti belajarnya tetap bisa kok insya Allah ya. Yuk silakan ditampilkan profilnya. Nah ini sekolah kalian. Terakhir kalian ke sini warnanya warna apa? Coba masih ada yang ingat nggak catnya warna sekolah warna apa? Biru. Biru, Masya Allah. Coba kalian lihat sekarang warnanya jadi apa? Hijau. Baik. Ya, tidak coret-coret ya, anak-anak sayang, anak-anak pinter. Yuk lanjut. Nah, ini data kita. Lanjut saja, Mas Timbar. Ya, ini visi misi. Ayo anak soleh. Nah, kalau anak soleh soleha, anak SDT Hidayatullah itu anak hebat loh. Kalau masih coret-coret begini, berarti kalian belum hebat nih, belum tertib. Gitu. Ayo, anak soleh itu harus hebat. Dengarkan dan lihat baik-baik ya. Nanti kalau disuruh bertanya, disuruh menjawab baru boleh. Nah, ini tidak boleh coret-coret begini juga. Kasihan teman yang mau membaca. Yuk, tangannya diam dulu ya. Dengarkan baik-baik. Dihapus ya. Ya, ini visinya nih. Kalian harus tahu juga visi sekolah apa, misi sekolah apa. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru nih berharap kalian menjadi peserta didik yang seperti apa. Nanti kalau sudah lulus dari SDT Hidayatullah tuh jadi peserta didik yang bagaimana. Nah, kami berharap kalian mempunyai prestasi yang baik. Makanya di sini visinya adalah unggul dalam prestasi. Kalian memiliki prestasi yang baik. Prestasi apa saja? Nggak cuman prestasi matematika, nggak cuma prestasi bahasa Indonesia, nggak cuma prestasi IPA, nggak cuma itu. Ya, Bu, saya lomba juara loh, Bu, taekwondo. Bu, saya lomba pramuka juara. Nah, itu prestasi, Nak. Jadi yang namanya prestasi bukan hanya angka-angka pelajaran kalian yang bagus-bagus. Ya, Bu, saya lomba azan menang loh, itu prestasi. Ya, jadi kalian harus unggul dalam prestasi baik akademik maupun non akademik ya, baik pelajaran maupun yang bukan pelajaran. Kalian misalnya gini, Bu Anita, aku tuh kalau di rumah bantuin mamahku loh. Bantuin ngapain? Bantuin cuci piring, bantuin jaga adik. Kalau mama suruh aku ke warung, aku ke warung. Nah, itu juga keren, prestasinya bagus gitu ya. Kalian punya prestasi menjadi anak-anak yang nih mandiri ya. Kemudian generasi Qur'ani. Makanya kenapa di sekolah kita tuh setiap hari kalian ada pelajaran tahsin dan tahfiznya. Nah, Bu Adita mau kasih tahu nih, mulai hari ini pelajaran tahun ini tahfiz kalian tidak lagi pakai askar kauni. Jadi tidak pakai gerakan lagi. Tapi kita kembali menggunakan metode umi. Jadi nanti untuk kelas 2 sampai kelas 6, buku uminya menyusul. Kenapa? Kita mau lihat dulu. Kalian sudah sampai umi berapa bacanya gitu ya. Nanti insya Allah mulai tahun ini baca Qur'annya, hafalannya itu akan lebih diperhatikan lagi. Supaya ketika kalian lulus, minimal hafal juz 29 dan 30 ya. Nah, ini targetnya kelas 6 harus selesai juz 29 dan 30. Jadi kami berharap kalian menjadi generasi Qur'ani, kemudian kalian juga menjadi orang-orang yang cerdas, anak-anak yang cerdas dan mandiri. Makanya kenapa PJJ ini kalian lebih banyak yang mandirinya nih. Ya, kalau di sekolah kan ada Bapak Ibu gurunya yang ngajarin langsung. Nah, kalau di rumah otomatis kalian harus mandiri. Ya, ngerjainnya nggak diliatin Bapak Ibu guru. Mengerjakan apapun harus sendiri, apalagi kalau mama papahnya bekerja. Ya, jadi kalian bisa menjadi anak-anak yang mandiri. Bu, orang tua saya dua-duanya kerja. Jadi saya kalau sekolah online saya sendirian, nggak apa-apa, Nak. Itulah yang dinamakan
diri. Aku udah bisa kok kirim tugasku sendiri. Nah, itu ya, kalian sudah bisa mandiri. Kemudian, Bu, saya kalau habis makan cuci piring sendiri loh. Nah, keren. Gitu ya. Kalian sudah hebat. Jadi, walaupun belajar di rumah, tetap kalian harus punya prestasi, harus tetap berinteraksi dengan Quran, menjadi anak-anak yang cerdas dan mandiri. Karena belajar bisa dari mana saja. Yuk lanjut aja Mas Timbar. Lanjut. Nah ini ya, program-program SDT Hidayatullah. Nanti kalian ada hari ini MPLS. Kemudian nanti kalau sudah ada pembelajaran, ada penilaian harian. Penilaian hariannya itu apa saja? Termasuk tata tertib nanti yang Bu Anita mau baca. Ketika belajar di rumah itu tata tertibnya tetap ada. Karena kalian tetap sekolah, gitu ya. Kemudian kalian ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Kemudian ada penilaian akhir tahun nanti kalau untuk kenaikan kelas. Kemudian untuk kakak kelas 6 nanti ada ujian US tertulis dan praktek. Kemudian nanti ada praktek ibadah, ada pembinaan tahfiz dan tahsinnya, dan ada ujian Khatmul Quran ya kalau kalian sudah selesai kelas 6. Ya lanjut. Nah ini, tapi saat ini pengembangan diri seperti Paskibra, PMR, Taekwondo, Marawis, Futsal, menari, panahan belum bisa dilaksanakan. Jadi saat ini yang dilaksanakan baru Pramuka dan TIK gitu ya, karena yang lain lebih membutuhkan tatap muka, jadi belum bisa kami lakukan. Nah kegiatan-kegiatan pendukung kita juga nih Ananda, Bu Anita terutama mohon maaf sekali. Ya, ini hampir sebagian besar ditiadakan. Kayak Islamic Camp, outing, outbound, Career Day itu ditiadakan. Kalaupun nanti ada Career Day, Fun Cooking ada, sistemnya online. Gitu ya. Kemudian lomba-lomba OSN, O2SM ini tetap ada. Ya, karena ini dari dinas. Dan Ibu Anita ucapkan terima kasih kepada Kakak Naura ya, yang kemarin sudah hebat nih, juara 1 KSN tingkat kota. Nah, semoga nanti pas tingkat provinsinya dapat juara lagi. Mohon doanya ya. Kalau kompetensi sains itu ada 2, matematika dengan IPA. Ya. Jadi nanti siapapun yang punya kemampuan di matematika dan IPA bisa kita ikutan lomba, ya. Kemudian pembiasaan-pembiasaannya ini tetap dilakukan pada saat kalian tetap belajar dari rumah. Ada doa pagi, duha, zuhur, walaupun tidak berjamaah gitu ya. Ini tetap nanti dilakukan. Nah, untuk sholat Jumat saat ini memang masih PPKM darurat, jadi disarankan sholatnya di rumah dulu ya. Yuk lanjut. Nah, ini jumlah pegawainya, lanjut. Nah, ini ya, Ibu saat ini menjadi kepala sekolah, kemudian wakil kurikulumnya Ibu Erlis, wakil kesiswaannya Bapak Bowo, kemudian sarana prasarannya Ibu Yati, operatornya dengan ada 2 ya, Pak Umar sama Pak Timbar, kemudian bagian keuangannya Bu Sri dengan Bu Enis. Nah ini wali kelas yang tadi kalian sudah kenal, lanjut. Nah, ini jumlah total seluruhnya saat ini ada 431. Yuk lanjut. Nah, ini tata tertib peserta didik SDIT Hidayatullah ya. Jadi yang kelas 1, Bu, pakaian seragamnya belum jadi. Ya sudah, nanti ditunggu. Kalau belum jadi, tetap pakai baju muslim bebas ya. Tetap kalian menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai jadwal. Kemudian seragam lengkap dengan atribut. Nah ini kalau misalnya tetap muka ya, baju dimasukkan ke dalam celana. Peserta didik putri wajib menggunakan jilbab. Bentuk model pakaian seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Kemudian, walaupun kita tatap mukanya secara online, nah kehadiran kalian inilah yang tetap kita nilai sebagai penilaian harian.
hadir tepat waktu dalam kegiatan belajar mengajar, terutama saat pembelajaran menggunakan aplikasi meeting. Mau menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, ketika kalian diminta masuk hadir jam 8, kalian hadirnya jam 8.15. Nah, itu sudah terlambat. Nah, itu merupakan sebuah penilaian. Masuk penilaian di mana? Penilaian harian. Bu, kalau saya sakit bagaimana? Berarti kalian menginformasikan ke wali kelas, boleh izin hari itu jika sakit. Kalau seandainya, Bu, saya pergi keluar kota, ya nggak apa-apa. Kan yang namanya sekolah virtual atau tatap muka virtual itu bisa dari mana saja. Kalian ada di luar negeri pun bisa. Gitu ya. Jadi kalau cuma sekedar pergi tidak apa-apa. Bu, izin ya, karena saya pergi sama mama saya, tidak perlu izin. Ya, kalau yang namanya sekolah online bisa dari mana saja. Jadi hadirnya kalian pada saat tatap muka virtual itu merupakan penilaian harian. Menggunakan kegiatan mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal. Yuk lanjut. Peserta didik mengikuti setiap mata pelajaran, upacara bendera, pembiasaan, senam, dan kegiatan yang ada di sekolah. Peserta didik bersikap sopan. Nah, tadi nomor 1 dulu deh, Bu Anita mau jelasin. Kok upacara bendera, Bu? Iya, karena ada kalanya kita upacara secara virtual, online. Ya, nanti Ananda mengikuti dari rumah, gitu Bapak Ibu dari sekolah. Kemudian pembiasaan, kalau misalnya Bapak Ibu bilang, ayo sekarang sholat duha dulu, gitu ya, sholat duha. Sholat sekarang pembiasaannya apa dulu diikuti, gitu ya. Kemudian senam juga seperti itu. Kemudian nomor 2. Peserta didik bersikap sopan saat melakukan kegiatan pembelajaran virtual. Melalui aplikasi Zoom atau Google Meet, tidak diperkenankan membuat kegaduhan atau kekacauan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar seperti, nah yang tadi itu ada yang melakukan coret-coret layar, menggunakan filter, menulis chat yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran gitu ya. Kadang-kadang Bu Anita nih suka temuin nih ketika lagi supervisi. Jadi nanti gurunya lagi jelasin, terus ada yang chat. Padahal cuman begini chatnya, diem, jangan berisik. Terus yang satu lagi jawab, iya sih aku juga udah diem. Ih kamu mah, iya udah nih aku diem, iya diem. Nah, tapi kan tetap ada penuh chatnya. Gitu ya, jadi artinya kalau memang belum diizinkan untuk bertanya, belum diizinkan untuk menulis pertanyaan atau menjawab, atau katakan berdiskusi, berarti tugas kalian saat itu harus mendengarkan ketika Bapak Ibu menjelaskan ya. Nih, salah satunya kita harus memiliki adab ya. Kalian kan anak-anak SDIT nih, anak sekolah dasar Islam. Berarti kita harus punya adab yang baik ketika mengikuti proses pembelajaran. Dengarkan Bapak Ibu guru dengan baik. Dijawab kalau ditanya. Kalau sudah dikasih kesempatan bertanya, silakan bertanya gitu ya. Harus sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, peserta didik wajib menyalakan kamera saat pembelajaran tatap muka. Ya, dan mematikan mikrofon bila tidak diperlukan. Tidak diperbolehkan keluar kelas virtual tanpa izin dari guru mata pelajaran. Jadi kalau kalian mau izin pamit ke toilet, boleh. Bu, izin ya mau ke toilet dulu. Nah, jangan dimatiin karena nanti Bapak Ibunya lagi ngajar, kamera dimatiin kan kita nggak tahu. Ya, belajar itu jangan sambil tidur-tiduran. Karena mata juga tidak baik membaca HP atau laptop dengan kondisi tiduran. Itu tidak baik buat kesehatan kalian. Ya, jadi posisinya harus duduk seperti orang nggak sambil tidur-tiduran gitu ya. Karena kan waktu sarapan ada, waktu kalian mandi ada gitu ya. Jadi tetap ikuti seperti kalian di dalam kelas. Kemudian tadi tidak menyalakan mikrofon, jadi di-mute dulu. Kalau Bapak Ibu gurunya bertanya baru dinyalain gitu ya. Yang keempat, peserta didik tidak diperkenankan makan, baik ringan maupun berat pada saat kegiatan belajar berlangsung. Kecuali minum. Jadi kalau kalian haus boleh, seperti di kelas kan, kalian punya botol minum. Jadi kalau kalian haus boleh minum. Tapi tidak diperkenankan sambil makan atau
Mau kan cuman ciki, Bu, kan cuman wafer, tetap tidak boleh. Jadi kalau lagi belajar kalian tetap belajar. Yang diperbolehkan hanya minum. Kemudian peserta didik menyerahkan tugas tepat waktu, ya. Jadi kalau seandainya selesai belajar ada tugas nih, dikumpulkan ya Nah sampai jam 12. Nah, upayakan tepat waktu. Jika ada kendala, diharuskan menghubungi guru kelasnya atau guru mata pelajaran tersebut. Jadi kalau misalnya ada suatu hal nggak apa-apa sampaikan ke Bapak Ibu gurunya. Bu guru, mohon maaf aku hari ini belum bisa ngerjain tugas ya jam 10 ini karena HP-nya lagi gantian sama adik. Itu nggak apa-apa, tapi disampaikan ke Bapak Ibu gurunya. Gitu ya. Ya, lanjut. Keterlambatan atau ketidakhadiran. Nah, hati-hati ya Nak, ini pun tetap dinilai walaupun kalian belajar dari rumah. Jadi kalau misalnya kalian sakit kan otomatis kalian izin. Ya, itu nanti tercatat di raport. Ya, minimal itu kehadiran itu 90%. Kenapa? Karena kita berharap 100% kehadiran kalian. Ya, kalau misalnya kalian izin tidak bisa mengikuti pelajaran karena sakit, silahkan. Kalau Bu Anita jujur, kalau cuma pergi-pergi saja kenapa harus izin? Karena sekolah bisa dari mana saja. Ya, kalau sakit baru boleh diizinkan. Karena sekarang kalian belajarnya sudah dari rumah, gitu ya. Kemudian, peserta yang tidak hadir memberikan informasi lewat telepon kepada guru kelas atau pemberitahuan menggunakan aplikasi WhatsApp pribadi. Syukur-syukur kalau memang kalian sakit, ada surat izin dari dokternya, nah itu dilampirkan, gitu ya. Peserta didik yang izin tidak masuk sekolah lebih dari 1 hari, orang tua harus mengajukan surat izin kepada kepala sekolah atau melalui guru kelas ya. Jadi kalau misalnya liburnya lebih dari 1 hari nih, misalnya perjalanan umroh atau apa gitu ya, kalau seandainya sudah tidak pandemi, nah ini harus bersurat kepada Bu Anita gitu ya. Kemudian yaitu tadi Bu Anita bilang harus 90% kehadiran. Nah ini kalau kurang dari 95% kehadiran ini tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Hati-hati juga, terlambat itu juga poin. Ya, poin kehadiran kalian. Jadi ini harus terpenuhi penilaian kehadiran kalian kalau mau naik kelas. Jadi naik kelas itu nggak cuma dari angka-angka nilai yang kalian dapat ketika PAT, PAS, PTS, tapi absen dan sikap tingkah laku kalian itu juga dinilai, gitu ya. Sering terlambat nih ngerjain tugasnya, ngumpulin tugasnya. Nah, itu kedisiplinan kalian juga dinilai. Ya, jadi bukannya sekedar ulangannya 100, PTS-nya 100, PAS-nya 100, berarti nanti di rapot nilainya 100. Tidak. Ya, tetap dilihat akhlak dan adab kalian ketika proses belajar. Kemudian, penampilan atau kerapihan fisik harus rapi, jangan baru bangun tidur gitu ya, belum mandi, udah masuk ke kelas ikut Zoom. Nah, berarti kalian belum siap itu belajar. Ya, biasakan bangun pagi sholat subuh, nanti sarapan, ya, nanti sebelum mulai pembelajaran di kelas sholat duha, baru nanti kalian belajar, gitu ya. Kemudian harus rapi rambutnya. Ibu masih pandemi, saya belum berani ke tukang cukur. Ya sudah, tapi nanti kalau sudah ada kesempatan ke tukang cukur, dicukur rambutnya supaya rapi, terutama yang laki-laki. Ya, kemudian lanjut. Nah, ini perlengkapan kalau seandainya kalian tetap muka ya. Alat atau barang yang tidak ada hubungannya dengan dibutuhkan dalam proses belajar mengajar nih. Misalnya kalian lagi belajar dengan Bapak Ibu guru, terus kalian nunjukin mainan kalian ke teman-teman kalian. Nah, itu juga tidak boleh ya. Jadi perlengkapan sekolah itu punya sendiri. Nanti pun kalau tatap muka juga nggak boleh pinjem-pinjem, harus punya sendiri. Pensil, penggaris, pulpen itu harus punya sendiri, nggak boleh pinjem-pinjem punya orang. Kemudian ketika virtual Zoom seperti ini juga belajarnya tidak memperlihatkan yang tidak ada hubungannya dengan proses belajar. Kemudian tutur kata dalam pergaulan harus hormat, sopan kepada teman,
kepada teman, kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada tamu. Nah, pada saat Zoom, ini pun masih ada Bu Anita temui yang chatnya kata-katanya kurang baik. Nah, ya, jangan dibiasakan seperti itu. Atau katakan ketika kalian punya grup yang tanpa Bapak Ibu guru, itu juga nggak boleh. Kalimat-kalimatnya harus baik, harus sopan. Ya, karena Allah nggak suka tuh dengan anak-anak yang kata-katanya nggak baik. Ya, kemudian peserta didik dianjurkan memberikan salam saat bertemu dengan gurunya. Peserta didik wajib memperhatikan etika bergaul dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Ya, misalnya kalau pada saat Zoom baru masuk, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, seperti itu ya. Atau siapapun yang kalian temui, kalian beri salam. Perhatikan etika bergaul. Nah, kalau sekarang lagi nggak tatap muka, ya berarti etika berbicara kalian dengan teman. Kalau nanti sudah tatap muka, ini pun harus perhatikan sikap kalian, baik terhadap yang lawan jenis yang perempuan. Kalau di sini kan di Hidayatullah nggak boleh tuh ya, salaman aja udah nggak sentuhan yang udah kelas 4, 5, 6. Jadi nggak boleh pukul-pukulan atau katakan tendang-tendangan, ngejek teman, itu nggak boleh. Bullying namanya ya. Tidak boleh. Dalam bentuk apapun ini tidak boleh. Tidak dibenarkan. Yuk lanjut. Nah ini hasil-hasil US ya. Nah Bu Anita berharap kakak kelas 6 yang sekarang bisa melebihi nih rata-rata nilai pelajaran tahun ini. Kalau tahun ini bahasa Indonesianya 88, matematikanya 79, IPA-nya 85, Bu Anita berharap tahun 2021-2022 ini sudah ada yang sampai angka 90 ya. Semangat terus belajarnya. Kemudian kakak kelas 5 tahun ini sudah ada yang namanya ANBK, Asesmen Nasional berbasis komputer gitu ya. Jadi nanti akan dipilih 30 peserta didik dari kelas 5 untuk melakukan asesmen atau penilaian dari dinas gitu. Nanti penilaian itu menggunakan komputer juga. Jadi berbasis komputer. Hanya 30 anak dan ini tidak bisa ditentukan sekolah. Jadi nanti random dari dinas. Jadi kakak kelas 5 belajar yang sungguh-sungguh, karya nanti akan mendapat kayak ujian gitu loh. Dinilai oleh dinas. Sampling 30 anak dari seluruh kelas 5 dan nggak bisa ditentukan dari sekarang siapanya. Bu Anita nggak tahu, nanti tunggu data dari dinas siapa saja yang ikut gitu, seperti itu ya. Kelas 5 jadi siap-siap juga. Nanti ada buku untuk latihan asesmen nasional itu ya. Jadi kalau dulu ada UNBK untuk kelas 6, sekarang tidak ada. Sekarang sudah tidak ada UNBK, tapi adanya ANBK, Asesmen Nasional berbasis komputer untuk kelas 5. Kemungkinan besar di bulan Oktober. Ya. Yuk lanjut. Nah, ini pembiasaan kalau kalian lagi tatap muka. Siapa nih yang kangen nih? Salam-salaman sama Bapak Ibu gurunya. Nah, sekarang sudah belum boleh ya. Bersentuhan nggak boleh. Nah, otomatis kalian saat ini di masa yang lagi PPKM darurat ini, keluar itu harus benar-benar pakai masker. Harus jaga jarak, harus rajin cuci tangan. Kenapa? Ini Bu Anita dapat info banyak nih yang teman-teman kalian kena COVID. Ya, anak-anaknya juga udah kena COVID nih, banyak nih teman-teman kalian. Makanya kita doakan untuk teman-teman kita yang kena COVID, orang tuanya yang kena COVID, semoga segera disembuhkan. Diberikan kesehatan yang paripurna dan yang sehat, semoga tetap Allah terus berikan kesehatan ya. Jadi jangan macam-macam nih, keluar main nggak pakai masker, hati-hati ya. Gitu. Kemudian salam-salaman sama temennya, rangkul-rangkulan, ini jangan. Karena nanti kalau sudah sakit, nggak enak banget, Nak. Yuk lanjut. Nah, ini ya. Nanti kalian tetap tuh melakukan sholat duha di rumah. Sholat zuhur di rumah. Nanti menghafal Quran juga dari rumah. Gitu ya. Semua dilakukan sekarang dari rumah.
Nah, ini nanti upacaranya juga virtual tuh. Kalian lihat foto-fotonya. Upacara Hari Pahlawan secara daring. Jadi kalian upacaranya dari rumah, gitu ya. Tetap kita lakukan. Yuk lanjut. Nah, ini yang lagi nggak boleh kita lakukan nih, makan-makan bersama, kegiatan di luar sekolah bersama. Ya, sekarang kegiatan penguatan mandirinya kalian di rumah, makan bersama keluarga. Nah, paling tidak makan bersama kakak atau adik. Kemudian kalian cuci piringnya sendiri setelah makan. Bantu orang tua beresin kamarnya sendiri. Rapikan mainannya. Kalau udah selesai sekolah, rapikan alat tulisnya, gitu ya. Jadi karakter mandiri kalian bisa tetap kalian lakukan di rumah. Ya, bantu kedua orang tua kalian dengan melakukan aktivitas-aktivitas kalian sendiri. Ya, adik kelas 1 mulai nih belajar mandi sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri. Nah, itu ya, di rumah tetap bisa melakukan karakter-karakter mandiri. Yuk lanjut. Nah, nanti tetap loh ada bikin prakarya, walaupun nggak bisa berkelompok secara langsung. Kalaupun nanti ada tugas kelompok di kelas, tetap dilakukan dengan via daring, via online, gitu. Kalau kalian diskusi ya udah lewat WA, lewat Meet gitu ya, lewat Zoom. Jadi nggak bertemu gitu ya. Jadi bukan berarti rumahnya deket nih, bisa kerja kelompoknya bareng-bareng di rumahnya siapa gitu. Saran Bu Anita jangan dulu, tetap dari rumahnya masing-masing ya. Kalau rindu, kangen teman itu pasti. Tapi kita harus jaga sehat. Yuk lanjut. Nah, ini nanti juga secara online nih, PTS, PAS, PAT, yang terutama adalah kalian harus jujur, ngerjain sendiri, gitu ya. Jadi, nanti kalaupun nilai kalian bagus, kalian bangga bisa ngerjain sendiri. Kenapa? Buat apa nilai 100 tapi tidak jujur? Itu Allah tidak suka. Karena Allah lebih suka prosesnya ya daripada hasil. Hasil itu bukannya kalau hasilnya didapat dengan cara yang baik, maka hasilnya akan baik. Ya, makanya yang terutama adalah jujur. Ibu, aku sudah jujur, tapi nilaiku cuma dapat 5. Nah, berarti kalian harus belajar lebih sungguh-sungguh. Ya, semoga kalian bisa dapat nilai 100. Jujurnya dapat, nilainya 100 juga dapat. Gitu ya. Nah, itu nanti Allah kasih keberkahan, nilai kalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Yuk lanjut. Nah, ini ekskul-ekskul yang belum bisa kita lakukan ya, Nak. Yuk lanjut. Ya, ini sarana prasarana. Bu Anita mau liatin gambar-gambarnya dulu. Nanti setelah ini akan ada wisata virtual ya. Kondisi sekolah yang terbaru. Yuk lanjut. Nah, ini taman-taman terus. Ini UKS kita. Ini parkiran. Ini pos security. Ada 2 pos ya saat ini. Hidroponiknya belum sempat ditanam. Kemudian ada pendopo. Yuk lanjut. Ini ruang tamu. Ini piala-piala kalian. Dan Bu Anita berharap tahun ini bertambah ya koleksi piala kalian ya. Yuk lanjut. Ini kantin. Ini ruang kepala sekolah dan ruang guru. Ini perpustakaan. Ini ruang kelas. Ini masjid. Ini toilet dan kebun sekolah. Sudah habis. Nah, sekarang sebelum Bu Anita tutup, nanti insya Allah Pak Bowo, Bu Erlis, Pak Umar akan melakukan wisata virtual lingkungan dan sarana sekolah. Jadi yang sudah lama banget nggak ke sekolah, bisa lihat sekolah kita udah kayak apa sekarang, gitu ya. Sebelum Bu Anita tutup, dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dibuka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selamat melakukan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini untuk anak kelas 2 sampai kelas 6 dan untuk adik-adik kelas 1 ini sampai hari Rabu ya MPLS-nya gitu. Jadi Bu Anita sekali lagi berpesan tetap semangat, mau dari manapun kita belajar, semoga Allah mudahkan, ayah bundanya diberikan rezeki yang berlimpah supaya kuotanya ada terus ya, diberikan keberkahan dan yang terutama adalah sehat. Ya, karena kalau kita sehat, Allah beri kita sehat, insya Allah kegiatan-kegiatan yang kita mau lakukan itu dengan mudah bisa kita lakukan. Ya, tetap semangat anak-anak soleh dan soleha dan ayah bunda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas fasilitas yang diberikan kepada Ananda. Kerjasamanya kami mohon karena ayah bundalah sejatinya guru-guru hebatnya Ananda. Ayah bundalah guru-guru panutan yang sesungguhnya yang Ananda lihat setiap hari. Kami saat ini mungkin hanya sebagai konseptor saja karena Ananda ada di tangan-tangan ayah bunda, guru-guru hebat bagi Ananda. Sebelum Bu Anita tutup, kalian jangan keluar Zoom dulu ya. Bu Anita tutup hanya sementara. Kita akan lihat wisata virtual dulu sebentar, wisata sekolah kita. Nanti kalau sudah selesai Pak Bowo tutup atau Bu Kasmina tutup, baru kalian nanti keluar Zoom istirahat, nanti ada baru masuk kelas masing-masingnya. Ya, sebelum Bu Anita tutup, boleh ya Bu Anita pantun ya? Ya. Pagi ini cuaca begitu cerah. Hari pertama masuk sekolah. Semangat anak-anak soleh-soleha. Selamat mengikuti masa pengenalan sekolah. Ya, sekali lagi. Sampai ketemu. Jujur Bu Anita rindu sangat. Bapak Ibu guru kalian juga rindu sangat. Gitu ya, kapan lagi kami bisa melihat kalian belajar mengisi kursi-kursi di kelas ini yang sudah setahun lebih kosong. Ya, semoga kalian sehat selalu. Bu Anita doakan, semoga 1 tahun ke depan bisa kita lalui. Allah berikan kemudahan, Allah lancarkan rizki-rizki ayah bunda kalian, dan semoga kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Ya, harus sabar, harus ikhlas. Ya, saat ini kita tetap belajar dari rumah. Kita doakan semoga segera kita bisa bertatap muka ya nak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kita akan lihat dulu bagaimana kondisi sekolah kalian yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Anita Martianti MPD yang telah memberikan sambutan dan telah membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Baik, acara berikutnya yaitu akan ada wisata virtual di lingkungan sekolah SDIT. Pada kangen nggak nih sama sekolah? Siap-siap ya, kita tunggu Pak Bowo untuk mengajak kita wisata virtualnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Kasina. Bapak suaranya tidak terdengar dengan baik. Putus-putus. Ya, sekarang lagi di pinggir jalan. Oke, baik, anak-anak hebat, anak soleh dan soleha, lagi di gerbang IT. Nah, kita mulai berputar ya. Oke.
jalan ya. Kita ganti kameranya dulu ya. Jadi kamera Oke, baik, ini di depan ya, gerbang ya. Nanti lihat aja ya, kalau suara Pak Bo kedengeran, mohon maaf ya. Oke, ini dari depan gerbang ya. Ini masih seperti dulu nih. Ini ada security, di sini ada TU, biasa kalian ya, kalau ada yang main ke sini ya. Oke, ini untuk parkiran orang tua juga. Biasanya kita masuk ke area sekolah ya. Goyang-goyang ya. Oke, nih sekolah. Ini udah murau-murau, taman-taman. Agak backlight ya. Sip kenalan. Ini di sebelah kanan jalan ya. Sebagai jam. Ini ada parkiran guru dan parkiran mobil-mobil yayasan. Ini ambulan. Ini mural budaya juga ya, juga. Oke. Ini gedungnya sudah kelihatan. Ini ada UKS ya. UKS sekolah. Sekolah Pak Bo, coba bisa masuk ya. Assalamualaikum. Tuh. Oke. Ini ya UKS-nya. Ini bagi yang kemarin sudah seperti ini untuk melakukan suntik ya. Ya, Pak kelas yang lain juga kalau ada imunisasi itu ya. Oke. Ini untuk aula lama dan ini untuk yang ruangan untuk pojok baca di sebelah sana ya, yang masih ujung pojok baca yang ada kayak ruangan gini. Nah, seperti itu ya untuk baca. Nanti kalau ada yang membaca pinggir bisa. Oke, ini kita ke pos security ya. Tadi kita kenalan dengan security. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak. Oke, ini Pak Rudi ya. Nah, security di Hidatullah. Nanti kalau ada hal yang dititipkan atau untuk berhubungan dengan guru bisa melalui Pak Rudi di depan. Oke, selanjutnya sejalan ya, taman-taman si. Oke, kita masuk ke kelas ya. Masuk ke ruangan. Ini ada 2 pagar ya. Nah, ini pagar pertama untuk masuk. Nah, ini pagar kedua untuk ke area sekolah. Nah, nanti kalian harus izin nih untuk melewati pagar ini ya. Oke, ini taman-taman. Ini piala-piala yang tadi. Oke, ini kalau udah masuk ke area. Ini lapangannya. Rumputnya lagi bagus nih. Ya, tuh, ini untuk lapangan-lapangannya. Baik. Bentar ya. Lapangan ini untuk kelas 1 nih, 1A nih. Ya. 1A di sini. Satu D.
Ini 1C. Ya, dan ini kantor kepala sekolah di sebelah sini. Nanti ada yang mengingatkan. Oke. Bobo lagi nyari Bu Erlis nih. Untuk menyambung. Iya, Pak Bo. Ya, Bu Erlis. Oke, terima Silakan kasih Pak lanjutkan Bo. ya. Oke, anak-anak semuanya kita lanjutkan ya. Tadi sudah ruang kelas. Pak Bo belum tempat buka ya? Ya, sekarang Ibu lanjutkan. Kita lihat sebentar ya ruang kelasnya. Ya, ini ruang kelas 1C. Kita lihat di dalamnya. Nah, ini displaynya juga masih kosong ya, karena anak-anak tidak masuk sekolah. Ini bentuk ruang kelasnya. Ini lokeran anak ya. Nanti kalau anak-anak bawa mukena dan barang-barang lainnya bisa disimpan di loker masing-masing. Ya. Oke, kita lanjut ke lapangan. Tadi Pak Bo sudah menunjukkan lapangan rumput ya. Ini lapangan buat main basket dan juga main bola. Dan biasanya kita juga senam di sini. Kita juga senam. Siapa yang rindu nih mau senam di lapangan? Yeay, udah lama ya? Iya, sama ya Bapak Ibu guru juga. Nah, teman-teman, ini Masjid Hidayatullah. Di masjid ini kita melakukan pembiasaan. Ya, ini tangganya ya. Oke. Nah, di sini biasanya anak-anak menyusun sendal sebelum masuk ke masjid. Ya, kita lihat ya. Ini masjidnya. Oke. Ya, kita naik dulu. Ini selasar masjid. Ini pintu depannya. Ini bagian depan masjid ya, Kak ya. Di sebelah kiri masjid, ini ada tangga. Tangga ini untuk ke lantai 2. Biasanya kalau kita sholat berjamaah, kakak kelas 5 dan kelas 6, sholatnya di lantai 2. Kita lanjut. Ini toilet. Toiletnya ya. Kita nyalakan dulu lampunya. Nah, ini tempat berwudu yang ikhwan. Ini tempat berwudu ikhwan. Ini toiletnya. Ada yang duduk dan ada yang jongkok juga ya, Kak ya. Ya. Kita lanjut. Kita masuk ke dalam. Ini dalam masjid. Pintunya kiri kanan juga ada. Nah, biasanya kakak habis berwudu dari sini, langsung masuk ke masjid. Nah, di masjid ini, kita setiap pagi melaksanakan sholat duha, baca al-maksurat, dan juga sering digunakan untuk pembelajaran-pembelajaran yang lain. Contohnya pembelajaran tahsin, dan juga belajar-belajar yang lain ya, sering di masjid. Terus ada kegiatan-kegiatan juga sering diadakan di masjid. Ini agak gelap karena Bu Erlis nggak nyalain lampunya ya. Ya. Oke. Nah, itu lantai 2. Biasanya kakak-kakak yang akhwat, yang kelas 5 dan kelas 6. Kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Ini ada pintu keluar, pintu langsung ke toilet yang akhwat. Sama seperti yang tadi yang ikhwan ya. Ya, seperti ini. Nah, di sini biasanya anak-anak mengambil air wudhu. Ya. Ini tempat BAB dan BAK ya, Kak ya. Kita langsung ke bagian belakang masjid. Di sini biasanya anak laki-laki juga sering berwudu. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa yang sering ambil wudu di sini? Iya.
Ya, ini bagian belakang masjid ya Kak ya. Ini ada taman. Nah, ke atasnya itu langsung ke kelas 6. Sini ada taman. Oke. Nah, Bu Erlis tembus lagi ke toilet Ikhwan. Nah, sekarang Ibu lagi keluar ya. Oke. Ini biasanya anak-anak sebelum masuk ke masjid duduk-duduk dulu di sini pada ngobrol ya. Oke. Sekarang kita kemana lagi ya? Ya. Kakak coba lihat, ini di masjid, di depannya kita punya kebun. Di depan masjid, kita punya kebun. Nih, Bu Erlis langsung ke kebun saja ya. Ayo, Bu Erlis mau panen apa ya? Siapa yang tahu? Ya, kita lihat ya. Kebunnya ada apa aja. Ini ada singkong. Ada singkong, daunnya juga bisa dimasak. Ini pagar keluar ya Kak ya. Tapi anak-anak nggak boleh biasanya kalau keluar masuk dari sini. Nah ini pohon. Siapa yang tahu? Ini pohon apa? Ayo. Singkong, Tahu Bu. nggak ini pohon apa? Singkong dan pisang. Iya Singkong dan pintar. pisang, Bu. Itu pohon pisang ya Kak ya. Nah bentuk pohon pisang seperti ini. Ini siapa yang tahu ini pohon apa? Kacang Nah, panjang, ini Bu. sayuran ya Kak ya. Di sini sedang ditanam sayur buncis dan juga kacang panjang. Tapi belum berbuah. Masih berbunga nih, Berlis liatin ya. Ini ada bunganya. Paling 2 minggu lagi sudah bisa dipanen nanti Kak. Oke, ini kebun sekolah. Kebunnya posisinya di sini Kak. Ya. Oke, itu saja. Silakan Pak Umar dilanjut. Baik Bu Erlis, terima kasih. Halo, assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Nah, kali ini kita akan wisata virtual bersama Pak Umar. Tadi sama Pak Bo sudah diperkenalkan bagian halaman depan sekolah dari yayasan hingga masuk gerbang. Kemudian dilanjutkan oleh Bu Erlis dari kelas 1 dan juga ke masjid, kemudian terakhir ke kebun. Sudah dapat apa ya teman-teman dari panen kebunnya hari ini? Nah, nanti bisa dimasak gitu panen kebunnya. Oke, sekarang Pak Umar akan mengajak teman-teman semua untuk wisata virtual ke ruang lantai gedung yang utama. Nah, ini adalah gedung utama dari SDIT Hidayatullah. Sekarang Pak Umar coba balik dulu kameranya. Nah, setelah tadi Pak Umar jalan dari sana, Pak Umar akan naik ke tangga. Nah, di atas lagi sedang ada perbaikan. Ada Mamang tukang. Assalamualaikum, Mamang. Lagi proses perbaikannya, Mang. Oke, iya ada Mamang. Nah, kita ke lantai 2 dulu. Nah, di lantai 2 ini ada lab komputer dan juga nanti ada ruang kelas di ujung sana. Tapi belum dipergunakan ya. Sekarang kita coba masuk dulu ke ruang lab komputer. Assalamualaikum. Wow, tampak berbeda dari lab komputer yang terdahulu karena lab komputer terdahulu menggunakan atau kita duduknya lesehan. Sekarang kita duduknya di bangku. Di sini totalnya hampir ada 28 PC untuk teman-teman belajar telekomunikasi informatika atau TIK. Nah, nanti bersama guru TIK-nya ya masuk ke dalam ruangan ini. Oke, kita lihat satu persatu PC-nya. Nah, wow. Dan di sini juga ada sambungan internetnya. Ada alat pemadam yang pastinya untuk keamanan ruangan. Jadi misalkan jangan sampai ya. Oke, kita lihat nanti di sini akan ada PC servernya. Dan di sini adalah arsip-arsip dari lab komputer sendiri. Di sini belum terlihat rapi karena belum ada persiapan untuk kita masuk. Oke.
Nanti kalau sudah mau masuk, kita siapkan dan rapi teman-teman tinggal pakai. Oke, kita lihat lanjut di sini. Wow, banyak ya PC-nya ya. Nah, ini PC ini menunjang teman-teman untuk belajar tik. Yang tadinya nanti mau belajar Paint bisa, mau ngetik di Word bisa, mau ngetik di Excel ataupun PowerPoint juga bisa. Oke, dan di sini nanti ada papan tulisnya. Ruangannya juga ber-AC loh. Oke, cukup ya untuk lab komputernya. Sekarang kita naik ke lantai 3. Tutup dulu. Oke, kita lanjut naik ke lantai 3. Oke, hati-hati karena tangga lantai 3 cukup curam. Nah, nanti lantai 3 akan diperuntukkan untuk kelas berapa? Ayo, ada yang tahu tidak? Ya, untuk lantai 3 diperuntukkan kelas 6. Wow, view kelas 6 bagus ya. Ada atap masjid. Lalu di belakangnya ada juga lapangan sepak bola. Ini punya warga ya. Nanti kapan-kapan kalau kita olahraga juga bisa mempergunakan lapangan ini. Oke, kita lanjut. Di kelas 6 juga, di lantai 3 juga sedang ada perbaikan. Akan ada pemasangan wastafel. Jadi teman-teman pastikan nanti kita sudah tatap muka akan lebih aman untuk kebersihannya. Nah, sekarang kita coba. Wow, kelas 6-nya ada berapa ruang di sini? Kita lihat. 2 ruang dan juga di pojok ada kamar mandi. Oke, penasaran nggak sama view sebelah kiri? Wow, ini view paling indah dari SDIT Hidayatullah. Kita bisa lihat. Wow. Oke. Sinematikan jadi ya. Teknik sinematik. Oke. Nanti kita akan ke gedung sebelah sana, tapi kita nikmatin dulu pemandangan di sini. Kita bisa lihat sampai gedung yayasan yang di depan, gedung masjid, kebun yang tadi sudah dikelilingi oleh Bu Eris sudah kita bisa lihat juga. Ruang kelas 1 juga bisa terlihat. Lapangan full kita bisa lihat lapangan floor dan juga lapangan tanah. Masya Allah, indah ya. Wow. Dan juga kita langsung dapat sinar matahari. Wow. Oke, dan di bawah juga. Nah, pastikan teman-teman ya, jika saat berada di ruangan atas atau di lantai atas, tidak membuang sampah sembarangan ke bawah. Oke, karena itu bisa mengotori atap dan juga membahayakan orang yang di bawah. Oke, kita coba lanjut. Kita turun dulu ke bawah ya. Oke. Gimana menurut teman-teman? Indah ya? Nah, lantai juga tidak kalah indah juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi ditunjuki oleh Bu Eris juga. Tuh, poolnya seperti ini. Ini Masya Allah. Nanti harus kita jaga dan kita rawat ya. Tidak boleh mencabut rumput. Oke, ini dia lorong untuk menuju lapangan kita. Oke, sekarang Pak Umar akan coba langsung ke atas lantai 3 di gedung satunya lagi. Ini gedung 2 dari SDT. Oke, kita coba. Udah beres juga tadi. Kita naik lewat tangga yang Oke teman-teman, sebelum kita naik ke lab yang IPA, kita akan masuk dulu ke kantor. Kita akan menyapa Bu Anita yang ada di kantor guru dan juga kepala sekolah. Assalamualaikum. Bu Anita, halo. Ya, kita bisa lihat di sini ya.
Ya, ini kantor Bu Anita. Nah, ini ruang tamu. Ini ruang tamu. Ini papan data guru, statistik. Ini berkas-berkas kantor. Nah, itu di situ ada operator Mas Timbar ya. Nah, ini nanti biasanya ada Bapak Ibu guru yang bekerja di sini, beberapa guru saja, apalagi masa pandemi gini. Nah, di sebelah kantor guru, kita masuk ke ruang perpustakaan. Ini pintu yang tembus dari kantor guru. Tapi sebenarnya ada lagi pintu khusus untuk perpustakaan di sebelah sana. Ini perpustakaannya lagi berantakan karena lagi packing buku-buku yang mau dikirim kakak kelas 3 sampai kelas 6 ya. Harap bersabar. Nih masih banyak, buku uminya juga menyusul ya. Kakak kelas 3 sampai kelas 6 nanti dicek dulu sama gurunya udah di umi berapa. Ini masih berantakan buku-bukunya nih. Nanti akan dirapikan. Kemudian ini juga ada buku-buku yang bisa kalian baca ketika di perpustakaan. Ya. Ini masih ada buku pelajaran kalian yang belum kita rapikan. Ya, baik. Pak Bowo sudah siap? Pak Bowo sudah siap? Bu Anita. Silakan kalau mau ke area yang lain. Ya. Ini cukup jelas ya di kantor Bu Anita. Ya, silakan Pak Bowo. Baik. Ini dibawa kita ke area TK ya. Nah, ini mainan. Nah, kalau kalian sudah tetap buka, dilarang buat masuk atau buat bermain ya. Nanti TK lagi ya. Sekarang bawa ke atas dulu ya. Ini lewat tangga samping. Untuk ke kelas 2 dan 3. Ya. Ini kelas 3C. Ya, ini kelas 3C. 3B, 3A. 3B, ini lagi perbaikan. Kita sedang membuat saluran kelas karena nanti dua tahun nanti akan ada kelas punya ya. Jadi kemarin kan di bawah saja sebelum pandemi, ini untuk mempersiapkan saat tatap muka sedang dalam pembangunan. Ya, ini udah sebagian udah ada yang selesai. Ini siap ada. Satu cuci tangan, ya, cuci tangan. Ini kelas A yang paling ujung. Oke, sampai sini. Lanjut ke umat, ya umat. Oke, sama Kobo fasilitakan. Nah, sebelum kita ke lantai 3, di sini ada kamar mandi untuk lantai 2. Di sini ada banyak. Ada satu yang hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada tidak di sini? Oh, tidak ada. Berarti hanya 5 kamar mandi yang diperuntukkan bagi perempuan dan juga laki-laki, dan juga untuk gurunya. Dan tak lupa, selain kantor guru ada di bawah, di sini juga ada kantor guru. Nanti jika masuknya sudah normal, di sini juga di lantai 2 akan ada kantor guru. Oh, di sini. Oke, di sini ada kantor juga. Namun saat ini tidak dipergunakan. Hanya fokus satu di bawah. Kita lanjut ke lantai 3. Kita lanjut di lantai 3. Wow, Masya Allah, awannya indah ya. Nah, di lantai 3 ini nanti akan ada ruang lab IPA dan juga kelas 4A. 4A, siapa yang ini 4A? Lalu ada 4B, 4C, 5A, 5B. Nah, kita lihat di sini ya. Ya Allah, nanti juga di sini akan dipergunakan sebagai kelas. Nah, di sini juga akan dipergunakan sebagai kelas. Ayo, yang perempuan siapa yang suka ngaca? Nanti ada juga kaca. Jangan lupa membaca doa untuk bercermin ya. Dihafalkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga ada kamar mandi. Sama seperti yang di bawah, namun diperuntukkan bagi lantai 3.
Oke. Ayo, di sini ada tulisan apa? Lab MIPA. Yang kita buka. Assalamualaikum. Astagfirullahalazim. Oh, jangan takut ya, jangan kaget. Karena memang isi lab MIPA itu bersihkan skeleton atau tulang-tulang rangka manusia, ada juga organ dalam manusia, dan bagian tubuh manusia. Selain itu, di sini teman-teman akan ditunjang untuk mengenal tentang peragaan bagaimana itu. Oke, dan di sini juga ada alat-alat. Nah, di sini ada global. Nah, di sini juga ada alat peraga ukuran. Oke. Nanti bersama guru IPA-nya atau guru matematikanya, silakan teman-teman masuk ke ruangan ini. Masih ada lagi di bawah, tapi itu nanti rahasia, nanti akan dibahas sama gurunya. Oke. Kita lihat. Nggak gerakan? Oke deh. Kita tutup ya. Umur juga agak takut ini. Assalamualaikum. Oke. Sudah untuk lantai 3. Nah, sekarang kita bisa lanjut ya Pak Umar ke ya. Bu Erlis. Ya, silakan Bu Erlis. Iya, baik teman-teman kita lanjutkan. Ini Bu Erlis di area lobby yang tadi Pak Bo sampaikan. Dari area lobby ini kita bisa langsung menuju, siapa yang tahu nyampainya kemana ini? Iya, pintar, nyampainya ke kantin ya. Nah, ini area kantin kita gelap karena lampunya tidak dinyalakan. Bisa lewat samping ruang PPDB dan juga bisa lewat dari tangga ke lantai 2 ya Kak ya. Nah, bisa lewat sini. Di sini ada wastafel juga buat kakak-kakak cuci tangan. Di sampingnya juga ada toilet. Di sini ada gudang untuk penyimpanan barang-barang ya. Nah, ini area kantin. Ini Bu Erlis lagi jalan nih. Bu Erlis mau jajan dulu ya. Siapa yang mau nitip? Iya. Yang mau nitip ayo. Nah, ini area kantinnya. Di sini tempat makan dan tempat duduk kakak biasanya ya. Kalau sudah pesan makanan, kakak makannya di sini, duduknya juga di sini bareng teman-teman yang lainnya. Nah, ya nggak ada yang jualan. Nggak jadi deh jajannya, Bu Erlis pulang lagi. Ya, serem, nggak ada orang, aku takut. Iya, begitu teman-teman ya. Ini area kantin sudah selesai. Oke, kembali ke Pak Bowo. Iya Bu Erlis, sudah cukup Bu Erlis. Kembali ke Miss Kasminah ya. Baik, lanjut. Terima kasih teman-teman semuanya. Sudah dilihat ya semua lingkungan sekolah hari ini. Silakan Bu Kasminah. Baik Bu, terima kasih kepada Bu Erlis, Pak Bowo, dan juga Pak Umar sudah mengajak kita keliling lingkungan sekolah ya. Pada rindu nggak nih? Ya, kalau rindu kita sama-sama berdoa supaya wabah ini segera berakhir dan kita bisa memulai aktivitas kembali di sekolah bersama-sama. Baik, untuk acara kegiatan MPLS hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk waktunya. Untuk kelas 1 masih ada 2 hari lagi pelaksanaan MPLS-nya. Setelah ini kita boleh meninggalkan ruangan Zoom dan kemudian istirahat 15 menit. Dilanjut lagi nanti akan ada Zoom atau Meet per kelas masing-masing. Dari kami cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Kasminah. Terima kasih Pak.